Yang perlu diperhatikan, Wahyu kepada Yohanes bukanlah sebuah buku yang berisi tentang hari kiamat, tetapi adalah sebuah buku yang berisi tentang dunia akan bangkit kembali setelah dilanda bencana besar. Di bagian kedua Wahyu kepada Yohanes tercatat, pada suatu hari di masa depan akan muncul sebuah petanda. Seorang wanita akan muncul, tubuhnya dibungkus dengan matahari dan menatap bulan. Wahyu pasal 12 ayat 1 begini isinya. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Istilah tanda sangat menonjol dalam bagian ini. Dengan demikian, pemakaian istilah ini menegaskan bahwa pasal ini penuh dengan lambang. Yang jelas, perempuan itu melambangkan bangsa Israel. Tanda ini sangatlah indah. Bayangkan seorang perempuan yang berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya. Tentu saja perempuan ini yang notabene melambangkan bangsa Israel pastilah sangat dihargai dan dihormati di mata Tuhan Allah. Lalu matahari dan bulan lambang apa? Matahari adalah pakaiannya, bulan adalah alas kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang melambangkan ke-12 suku Israel. Yang perlu diperhatikan, Wahyu kepada Yohanes bukanlah sebuah buku yang berisi tentang hari kiamat, tetapi adalah sebuah buku yang berisi tentang dunia akan bangkit kembali setelah dilanda bencana besar. Di bagian kedua Wahyu kepada Yohanes tercatat, pada suatu hari di masa depan akan muncul sebuah petanda. Seorang wanita akan muncul, tubuhnya dibungkus dengan matahari dan menatap bulan, dan memakai mahkota yang terbuat dari 12 bintang. Dan setelah 1400 tahun kemudian, seorang petani miskin Aztec di Meksiko pada saat menunjuk tempat kerjanya, tempat petanda yang seperti tercatat di Wahyu kepada Yohanes. Dan petanda ini tidak muncul hanya sekali. Menurut catatan, setelah petanda ini muncul keempat kalinya, pakaian petani ini dalam sekejap tercetak lukisan Bunda Maria. Setelah teknologi semakin maju, sekumpulan para ilmuwan meneliti lukisan di pakaian tersebut. Tetapi mereka tidak bisa menemukan jejak lukisan. Seolah-olah lukisan ini seperti muncul dalam sekejap saja. Bahkan akhir-akhir ini, para ilmuwan menemukan semakin banyak misteri dalam lukisan ini. Ternyata di dalam mata Bunda Maria terdapat penampakan lainnya. Apakah mungkin Bunda Maria lewat lukisan ini memberi pesan untuk kami? Pada tahun 1474, Juan Diego lahir di Meksiko di sebuah keluarga biasa. Karena ekonomi keluarganya yang miskin, pada saat dewasa dia mulai bekerja di lahan pertanian setempat. Awalnya, dia berpikir hidupnya akan berlangsung seperti ini sampai pada akhir. Sampai pada tahun 1531, tanggal 9 Desember, seperti biasa Juan berangkat ke tempat kerjanya. Tetapi di tengah jalan tercium wangi bunga mawar. Pada saat itu dia merasa aneh, karena saat itu adalah musim dingin. Seharusnya tidak mungkin ada wangi bunga. Saat dia masih berpikir, tiba-tiba dia melihat seorang wanita berdiri di kejauhan. Wanita ini sangat cantik, dan di belakangnya ada cahaya suci yang berbinar-binar. Wanita ini berbicara dengan bahasa Aztec dan berkata, dia adalah Bunda Maria. Mulai saat ini, Juan akan menjadi utusannya untuk menyampaikan pesannya. Dan tugas pertama Juan adalah untuk memberitahu uskup setempat, Bunda Maria ingin membangun sebuah kuil di Gunung Tepeyac. Kuil ini akan menemani masyarakat miskin setempat dan memberi mereka kekuatan untuk hidup. Setelah itu, Juan dengan wajah murung berkata, saya sangat ingin membantu, tetapi saya hanya seorang petani. Bagaimana dia bisa meyakinkan uskup untuk membangun kuil tersebut?
Bunda Maria dengan tersenyum menjawab, "Kamu harus percaya pada diri sendiri. Percaya kepada saya." Setelah Bunda Maria menghilang, Juan berlari dengan cepat ke gereja Katolik yang berada di kota Meksiko. Pada saat uskup mendengar kata Juan, dia tidak bisa mempercayainya. Karena pada saat itu membangun sebuah kuil bukanlah hal yang sangat gampang. Dan berkata kepada Juan, dia perlu bukti yang bisa membuktikan penampakan Bunda Maria. Keesokan harinya, tanggal 10 Desember, Juan berangkat ke tempat yang dia bertemu dengan Bunda Maria dan berkata kepadanya, uskup perlu sebuah tanda untuk membuktikan perkataannya. Bunda Maria menjawab, esok hari pada jam dan tempat yang sama, saya akan menjawab permintaanmu. Juan dengan hati yang sangat gembira pulang ke rumah. Tetapi setelah itu dia menerima sebuah kabar buruk. Rupanya pamannya sedang sakit keras. Juan segera ke kota mencari dokter untuk menyembuhkan pamannya. Tetapi setelah lewat 1 malam, penyakit pamannya tidak membaik. Bisa diperkirakan, saat itu Juan tidak bisa meninggalkan pamannya yang sakit keras dan terpaksa mengingkar janjinya dengan Bunda Maria. Waktu sampai tanggal 12 Desember, penyakit paman Juan semakin kritis. Pada saat Juan putus asa, Bunda Maria muncul di hadapannya. Saat itu, Juan merasa malu dan menjelaskan kepada Bunda Maria mengapa kemarin dia tidak menepati janjinya. Bunda Maria menjawab, "Kenapa kamu tidak meminta bantuan kepada saya? Ingatlah, saya adalah ibumu. Saya akan selalu di sampingmu. Jadi apa yang perlu kamu khawatirkan? Kamu tidak perlu khawatir kondisi pamanmu. Sekarang, kamu perlu ke puncak bukit untuk memetik bunga mawar yang di sana sebagai bukti." Dalam hati, Juan masih bertanya, pada musim kuning bagaimana mungkin ada bunga mawar yang tumbuh? Tetapi, saat sampai di puncak bukit, dia melihat banyak bunga mawar yang bermekaran. Dia segera memetik bunga mawar dan membungkus dengan jubahnya tilma, yaitu pakaian adat suku Aztec. Setelah itu, dia membawa bunga mawar kepada uskup sebagai tanda buktinya. Pada saat dia membuka tilma, terjadi sebuah keajaiban. Bunga mawar berjatuhan ke lantai, dan detik berikutnya tilma bercahaya. Setelah pancaran sinarnya hilang, uskup melihat ada sebuah lukisan Bunda Maria muncul. Tanpa keraguan, setelah kejadian itu, uskup mulai melaksanakan pembangunan kuil di Gunung Tepeyac. Yang patut diperhatikan, penyakit paman Juan tiba-tiba sembuh total sesuai dengan perkataan Bunda Maria. Menurut pengakuan paman Juan, saat dia dalam keadaan sekarat, dia bertemu dengan Bunda Maria. Dan Bunda Maria berkata kepadanya dia tidak akan mati. Dan tugas pada hari selanjutnya adalah menyampaikan kepada semua orang untuk menyebutnya sebagai ibu kami dari Guadalupe. Dan pada tahun 1531, tanggal 26 Desember, di bawah usaha uskup, kuil di Gunung Tepeyac sudah selesai dibangun. Seiring dengan waktu berjalan, mulai ada beberapa ilmuwan yang mulai memperhatikan lukisan Bunda Maria tersebut. Pada tahun 1979, konsultan NASA Phillips S. Callahan menggunakan teknologi inframerah untuk memotret lukisan Bunda Maria. Dan ternyata tidak ditemukan bekas goresan lukisan. Yang paling menakjubkan, walaupun sudah berumur 448 tahun, lukisan ini tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Padahal, tilma itu adalah bahan dari serat kaktus, dan diperkirakan umurnya cuma 20 tahun. Bahkan ada yang menggunakan tilma untuk membuat sebanyak 11 lukisan, dan semuanya terurai sebelum mencapai umur 20 tahun. Menurut catatan, lukisan Bunda Maria dipasang ke dalam bingkai kaca pada tahun 1650. Dengan kata lain, awalnya 119 tahun, lukisan ini tidak ada perlindungan apapun. Dan ini masih bukan hal yang paling menakjubkan. Menurut para ilmuwan, yang paling menakjubkan dalam lukisan ini adalah jubah yang dipakai Bunda Maria. Dia menunjukkan susunan bintang di tahun terjadinya peristiwa tersebut. Dan sudut pandangnya bukan dari arah bumi, melainkan dari arah luar angkasa. Dan mulai dari tahun 1929, ada yang menemukan gambar seorang lelaki berjenggot di mata Bunda Maria. Dan orang-orang berasumsi dia adalah Juan Diego. Sampai pada tahun 1979, lewat peralatan digital modern, dengan pembesaran puluhan kali, mereka menemukan 13 karakter dalam mata Bunda Maria. Bahkan mata kiri dan kanannya memiliki sudut pandang yang berbeda dan sesuai dengan sudut pandang manusia. Menggambarkan 13 orang di dalam mata hampir bisa dikatakan misi yang mustahil. Sehingga semakin banyak orang yang berpikir lukisan Bunda Maria bukan buatan manusia. Bahkan ada seorang matematikawan
menemukan kode matematika yang bisa dikombinasi menjadi sebuah musik. Selanjutnya, mari kita mendengarkan musik dari Tuhan.